nomor 3 tahun 2019 bahwa tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Konsekuensinya adalah tidak boleh menerima di tempat resmi, tidak boleh menerima di acara resmi. Dan lebih lanjut, tidak boleh mengibarkan bendera negaranya dan tidak boleh menyanyikan lagu kebangsaan negaranya. Jadi karena itu ya nggak bisa. Saya akan mengusulkan kepada penyelenggara agar kalau dilaksanakan di Bali, ya Israel jangan diikutkan. Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari berharap permasalahan keikutsertaan Israel ini dapat diselesaikan dengan kepala dingin tanpa membuat gaduh bangsa. Terlebih, menurut Okto, sejak awal ENOC World Beach Games disepakati digelar tanpa pengibaran bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan. ANOC World Beach Games sejak awal memang diadakan tanpa pengibaran bendera negara dan juga lagu kebangsaan. Namun itu sudah menjadi kesepakatan dari awal. Ini menjadi momentum penting buat Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa kita sudah di level yang berbeda. Ketika kita menjadi tuan rumah G20 di Bali kemarin dan juga Parlemen 20 di Bali, kita menunjukkan bahwa kita ini negara besar. Gitu. Jangan sampai kita dikerdilkan atau bahkan dikucilkan dari pergaulan dunia hanya karena salah satu. Kita harus menghentikan euforia, jangan gaduh. Olahraga itu alat pemersatu, bukan alat pemecah belah bangsa. Lebih lanjut, Okto berharap jangan sampai dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 kembali terulang di AWBG 2023. Pasalnya, sanksi yang bakal diterima Indonesia tidak main-main jika sampai gagal menggelar multi-event terbesar ketiga di dunia itu. Kalau U20 ini hanya berurusan dengan satu statuta yaitu FIFA. Sedangkan di ANOC World Beach Games kita akan berhadapan dengan 16 statuta, 14 cabang olahraga, statuta ANOC dan statuta IOC. Nah, saya orang yang pernah punya pengalaman pribadi pada saat Indonesia dijatuhkan sanksi oleh satu statuta namanya anti doping, yaitu WADA. Indonesia disebut dan dikenakan sanksi selama 1 tahun, yang akhirnya alhamdulillah bisa kembali lagi ke kita setelah 3 bulan. Nah, ini bisa dibayangkan kalau kita berhadapan dengan 16 statuta. Guna mencari solusi atas masalah penolakan atlet Israel, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyatakan bakal berdiskusi dengan Iwayan Koster dan Kementerian Luar Negeri. Menurut Dito, ini kesempatan besar bagi Indonesia menjadi tuan rumah setelah gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. World Beach Games ini kita akan komunikasikan lebih intens dan dilanjutkan, dan pastinya saya akan secara resmi akan berbicara kepada Bu Menlu untuk menyikapi hal ini. Kita belum bicara jika gagal ya, kita tetap akan mempertahankan, dan kan Kemlu juga sudah berbicara bahwa untuk World Beach Games tetap dilaksanakan. Jadi kita berlandasan dari Kemlu saja. World Beach Games merupakan kegiatan multi-event terbesar ketiga di dunia setelah Summer Olympic dan Winter Olympic yang akan diikuti oleh 205 negara termasuk Israel. Sejauh ini, Presiden Joko Widodo mengaku belum mendapatkan laporan soal penolakan Gubernur Bali terhadap kedatangan atlet Israel di ajang tersebut. Tim Liputan, Kompas TV.